Jalan-jalan ke Australia, pergi berlibur bersama Dinda. Waktu presentasi telah tiba, izinkan saya ucapkan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizami Kalpani dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi kali ini. Banyak janji dilupakan demi sebuah keuntungan. Salam sapa saya ucapkan, apa kabar hadirin sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat, tetapi sebelumnya, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Daris Hadianto, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yang telah membimbing saya dalam proses pembuatan artikel ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Pendidikan Berbasis Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kualitas Output Sarjana pada Universitas Terbuka. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan dari artikel ilmiah tersebut, yang pertama yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan inti penelitian yang dijelaskan secara singkat. Penelitian ini berfokus pada pengaruh PJJ yang dilaksanakan di Universitas Terbuka pada kualitas lulusan sarjana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas lulusan dari Universitas Terbuka yang seringkali diragukan kompetensinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan untuk melihat dan menganalisis data pada kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka dapat diukur dari segi kualitas capaian pembelajaran akhir maupun secara jumlah mahasiswa yang terserap ke dunia kerja. Namun, ketika hal tersebut berkaitan dengan dampak yang dihasilkan oleh sarjana, semuanya tergantung pada bagaimana masing-masing individu ketika kembali ke masyarakat untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya selama pendidikan tinggi. Kata-kata kunci yang saya ambil yaitu pembelajaran jarak jauh, kualitas sarjana, dan Universitas Terbuka. Poin selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisikan fenomena-fenomena atau alasan diambilnya judul. Seperti yang kita ketahui, sejak pertama didirikan pada tahun 1984, Universitas Terbuka telah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh pada mahasiswanya, yaitu melalui media cetak maupun media non-cetak seperti audio, komputer, internet, maupun televisi. Dan tidak dilakukan secara tatap muka, sebagaimana universitas lain di Indonesia. Keunikan tersebut hanya ada di Universitas Terbuka, yang mana sistem ini memberi kemudahan yang memungkinkan teratasinya berbagai kendala, terutama kendala ruang dan waktu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sistem pendidikan seperti ini telah banyak diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan jarak jauh telah diterapkan sejak tahun 1950-an. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia pun semakin pesat. Perkembangan sistem PJJ ini juga dipacu oleh perkembangan kebutuhan akan pendidikan melalui metode alternatif, karena sistem pendidikan konvensional dirasa tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan sumber daya manusia terdidik, sehingga mereka yang terbatasi oleh kendala tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi. Menurut Prawiyogi 2020, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan melalui media yang memungkinkan siswa dan guru saling berinteraksi. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara pelajar dan peserta didik yang tidak bertatap muka secara langsung. Seringkali, guru dan siswa tidak bertatap muka karena mereka tidak berada di tempat yang sama atau setidaknya berada dalam ruangan yang sama. Namun, karena interaksi dalam pembelajaran jarak jauh dilakukan secara langsung, berarti mereka mungkin saja berada di tempat yang berbeda atau bahkan berada dalam jarak yang sangat jauh. Timbul persepsi yang berbeda-beda terkait sistem pembelajaran semacam ini. Sejak pendidikan jarak jauh atau PJJ booming di masyarakat, beberapa bahkan meragukan keoptimalan atau keefektivitasan pembelajaran yang dilakukan melalui sistem ini. Sedikitnya penelitian yang relevan menyebabkan kurangnya acuan dalam pembuatan artikel ini. Namun, terdapat penelitian terdahulu yang dianggap sejenis dan relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Dina Taib dan kawan-kawan yang berjudul Studi Analisis Kebutuhan terhadap Pengembangan Model Blended Learning pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh untuk Meningkatkan Kompetensi Lulusan pada tahun 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan model blended learning untuk mata kuliah penelitian tindakan yang meningkatkan kompetensi siswa guru sekolah dasar. Penelitian lain yang dianggap relevan adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik mahasiswa jurusan akuntansi pada mata kuliah pengantar akuntansi pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memprediksi pengalaman belajar akuntansi, motivasi, usaha, kualitas pengajaran yang berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir matkul pengantar akuntansi, Setia Perbanas, Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan, case study and field research. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sasaran ataupun objek yang akan diteliti adalah masyarakat umum, karena lulusan perguruan tinggi sendiri ketika lulus dari suatu perguruan tinggi, mereka biasanya akan kembali ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya pada praktik nyata bermasyarakat. Subjek dari penelitian ini adalah pengaruh dari pendidikan berbasis jarak jauh yang diterapkan terhadap kompetensi lulusan universitas terbuka, apakah sudah sesuai dengan standar lulusan yang diterapkan secara nasional, maupun impact-nya terhadap masyarakat. Menguak lulusan universitas terbuka. Tidak jarang kita mendengar lelucon di masyarakat tentang seseorang yang lulus dengan gelar online. Secara luas, dianggap bahwa seseorang dengan pendidikan online kurang memenuhi syarat daripada seseorang yang telah belajar tekun di kelas secara konvensional. Persepsi negatif tersebut tidak sepenuhnya tidak berdasar. Gabriela Montel menuliskan dalam artikel bahwa gelar online dikejar oleh orang-orang yang ingin menjadi manajer, berganti karir, ataupun sekedar mencari gelar akademis. Namun, seperti yang ditunjukkan Montel, seseorang yang hanya mengejar gelar tersebut cenderung gagal dalam persaingan kerja. Hal ini karena fakta bahwa mahasiswa tersebut biasanya lulus tanpa pengalaman atau catatan publikasi, yang mana merupakan pertimbangan perekrutan penting dalam dunia akademisi. Sementara UT sering dipandang sebagai alternatif terakhir bagi yang tidak diterima di negeri maupun tidak ingin kuliah di swasta, namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan yang ada agar sesuai dengan norma dan kriteria yang ditentukan oleh standar Badan Akreditasi Nasional atau BANPT. Atau untuk tujuan di seluruh dunia, ada standar International Organization for Standardization atau ISO. Hal inilah yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajarannya. Ketika kualitas tersebut dinilai berdasarkan beberapa kriteria, universitas terbuka sendiri dapat dibandingkan dengan universitas-universitas lain sesuai dengan statusnya sebagai universitas negeri, yang mana statusnya tersebut resmi. Lalu, ada ukuran-ukuran standar. Hampir semua program studi dan jurusan di universitas terbuka diakui dengan status baik melalui akreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, memperoleh nilai bagus dari Badan Akreditasi Nasional tidaklah mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai akreditasi tersebut. Contohnya, banyak instrumen penilaian yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk mendapatkan nilai. Banyak perguruan tinggi yang mendapatkan nilai akreditasi dengan nilai baik, bahkan ada yang belum memenuhi kriteria baik. Pasalnya, perguruan tinggi di Indonesia banyak statusnya yang masih diragukan karena tidak mampu memenuhi syarat akreditasi dari BANPT. Jadi, rumah banyak lulusan universitas terbuka yang tidak kompeten, semuanya kembali kepada mahasiswanya. Mahasiswa PTN ternama sekalipun, jika tidak disiplin, jika malas, juga tidak akan sukses. Efek pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas pendidikan tinggi universitas terbuka. Di universitas terbuka yang mengadopsi sistem pembelajaran yang berbeda, karena itu mahasiswa UT dituntun untuk belajar mandiri, karena di UT sendiri sering dilakukan pembelajaran secara online dan mandiri,
sehingga jarang ada interaksi antar dosen dan mahasiswa. Dari belajar mandiri tersebutlah, maka kemandirian untuk menuntut ilmu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Jamarah 2010 menjelaskan bahwa pembelajaran konvensional yang juga dikenal dengan teknik ceramah merupakan pendekatan pengajaran klasik yang selalu digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dikatakan bahwa pendidikan konvensional lah yang menyebabkan siswa menjadi bergantung pada apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen ke kelasnya. Seringkali, ketika seseorang guru ataupun dosen tidak dapat memberikan pelajaran di kelas, siswa memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dan secara bebas terlibat dalam belajar secara mandiri. Namun, mereka cenderung tidak melakukannya. Mereka memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa belajar bukanlah kewajiban mereka, melainkan hak yang diberikan kepada mereka oleh guru atau dosen. Jika siswa percaya bahwa belajar adalah hak fundamental, hal ini berpotensi melemahkan rasa tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran, menyebabkan mereka menjadi pasif dan hanya menyerap apa yang diajarkan oleh pengajar kepada mereka. Keadaan ini menunjukkan suatu kondisi di masyarakat di mana masyarakat masih meyakini bahwa akses pendidikan hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, serta adanya kekakuan pada pendidikan konvensional yang mendorong siswa untuk terbiasa disuapi, mengakibatkan mereka menjadi kurang mandiri. Capaian pembelajaran pada kualitas keluaran. Banyak individu percaya bahwa mengembangkan rasa kebersamaan di antara peserta didik dalam lingkungan pendidikan akan jauh lebih sulit. Tentu, pertanyaan yang muncul dengan pendidikan jarak jauh tersebut adalah bagaimana kita dapat melibatkan siswa dalam proses dan pengalaman belajar ketika kita tidak bertemu secara langsung dengan mereka ataupun secara fisik. Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat sulit. Dengan keterlibatan belajar, pendidikan jarak jauh jadi lebih dari sekadar proses pembelajaran. Dalam pendidikan, keterlibatan belajar sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan dapat dicapai melalui tugas dan kegiatan belajar. Namun, ketika proses pembelajaran ditelaah lebih lanjut, ditemukan bahwa keterlibatan belajar ditentukan oleh tingkat motivasi mahasiswa, kemampuan kognitif, desain pembelajaran, dan pemilihan fasilitas atau media pembelajaran oleh guru. Tidak ada pendekatan yang terbaik untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pendidikan online. Itu sebabnya, guru dalam pendidikan jarak jauh harus menggunakan berbagai taktik yang secara khusus didesain dan disesuaikan dengan kepribadian dan tujuan pembelajaran siswa mereka. Meskipun universitas terbuka telah menjamin bahwa lulusan mereka telah memenuhi standar, namun tetap saja tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki kualitas capaian yang sama. Ditambah, banyak dari mahasiswa universitas terbuka yang berlatar belakang sudah memiliki pekerjaan, sehingga apa yang dicapai tidak selalu sesuai dengan standar. Seringkali muncul ungkapan kuliah asal-asalan dan hanya mengejar gelarnya saja. Memang, sebagian besar dari mereka sudah bekerja. Alhasil, mahasiswa yang kuliah di universitas terbuka ada yang menganggapnya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan promosi, jabatan, perpanjangan kontrak, dan apapun yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, bukan karena mereka benar-benar ingin belajar dan berkembangnya reputasi bahwa mahasiswa universitas terbuka kesulitan mencari pekerjaan menyeratkan bahwa mahasiswa tersebut tidak belajar secara sungguh-sungguh. Maka dari itu, salah satu bidang yang mungkin dapat dibenahi adalah motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembelajaran jarak jauh sendiri merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang telah mencapai bentuk terbaiknya. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, sekarang dimungkinkan menciptakan sistem penyampaian pendidikan secara jarak jauh yang efisien dan efektif, dapat menghilangkan hambatan yang menghalangi individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran jarak jauh selama ini yang diterapkan di universitas terbuka dapat dilihat dari segi kualitas lulusan maupun kuantitas jumlah mahasiswa yang terserap di dunia kerja. Namun, ketika persoalan awal itu terkait dengan dampak yang dihasilkan oleh individu-individu setelah mereka lulus,
maka tidak ada seseorang pun yang dapat memastikannya. Karena semua itu kembali kepada bagaimana ketika individu itu kembali ke masyarakat untuk mengimplementasikan ilmunya yang telah didapat selama masa pendidikan tingginya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.